aku kira krungu ayam hutan, kalau dengar ayam hutan kok enak banget. Saya jatuh cinta dengan suara ayam hutan, Mas. Saya belum lihat wujudnya. Nah, waktu itu Pak Waras itu jualan anaknya. Entah kenapa saya itu di SMP kelas 2 itu nabung uang jajan saya beli dewasa ayam hutan di Pak Waras itu ya. Itu saya masih ingat betul, pertama saya punya itu 2 ekor itu, dan yang kemudian jadi jantan salah satunya. Sejak hari itu saya sampai hari ini alhamdulillah belum pernah berhenti pelihara ayam hutan. Ayam hutan itu pertama cintanya harus cukup, karena mencintai ayam hutan itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Harapannya ya pingin punya ayam hutan yang dipegang sangkarnya peluru kan gitu, atau digantang dengan teman-teman di lakberan gitu, kayak gitu. Konsepnya pertama suka dulu, cintanya harus maksimal, karena ayam hutan ini nggak gampang, Mas. Jenengan ambil ayam hutan sudah dodokan atau sudah gacor dor dari tempat saya, dibawa ke rumah itu bisa rubah, Mas. Ayam hasil tangkaran itu sifat liarnya lebih rendah ketimbang dengan ayam hutan yang asli kita dapatkan dari hutan, sehingga kita bisa mengelola itu, sehingga kita kalau mau kokoknya bagus, mau jinaknya total itu lebih mudah. Nah, idealnya memang di alam, tapi kita tidak bisa menutup pintu konservasi, karena yang namanya eksploitasi itu justru harus diimbangi dengan konservasi. Kalau teman-teman ada yang kadang biarin di alam liar, tidak ada yang bisa menjamin kalau di alam liar itu, karena tidak semua orang berpikiran sama kayak kita yang penghobi ini kan. Oh, biarkan di alam. Saya pikirannya sebenarnya mindsetnya grup itu, biarkan di alam, jangan diganggu. Tapi selama kami secara bersama-sama belum bisa menyamakan mindset untuk tidak mengganggu, pemerintah juga belum menyatakan ini sebagai appendix 1, kemudian dibiarkan. Kalau kita tidak mau mencoba mengkonservasi, ya lama-lama malah habis. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama teman-teman sahabat Lestari Ayam Hutan, kenalkan saya Putut. Saya tinggal di Desa Tayam Timur, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Jadi pertama penangkaran kami saya beri nama eksotis. Jadi di kami ini mengembangkan beberapa ras ayam hutan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini kita alhamdulillah diberkahi dengan 3 ras ayam hutan. Pertama ada ayam hutan hijau. Ayam hutan hijau itu Gallus varius. Nah, kalau bahasa Inggrisnya green jungle polo ya. Kemudian ada juga ayam hutan merah Jawa. Itu dikenal dengan Gallus bankiva. Kemudian ada juga ayam hutan merah Sumatera, Gallus. Nah, Gallus ini yang menurut Wikipedia dan disepakati oleh dunia itu sebagai nenek moyangnya ayam domestik. Jadi ayam yang ada di dunia ini katanya ini anak dari ayam hutan merah Sumatera. Ini kita perlu berbangga, karena ternyata Indonesia ini tinggal nenek moyangnya ayam yang ada di dunia. Baik, kegiatan yang kami lakukan sendiri adalah salah satunya adalah konservasi ayam hutan, di mana kami membudidayakan ayam hutan dari 3 ras ini, dan alhamdulillah di eksotis ini semuanya sudah berhasil dan produk. Jadi kami memang berhasil menangkarkan ayam hutan hijau dari beberapa daerah, kemudian ayam Sumatera juga kami berusaha membreedingkan dan berhasil, juga ada ayam hutan merah Jawa. Nah, ini perlu dilakukan kegiatan seperti ini, mengingat ayam hutan ini salah satu produk, salah satu ras, salah satu hewan yang memang sudah hari ini dieksploitasi secara masif. Bahasa saya eksploitasinya ini teman-teman penghobi ada ugal-ugalan ini. Jadi ayam hutan ini ditangkap dari beberapa daerah, dihobikan, dan karena memang ayam hutan ini sangat sulit survive-nya di kandang. Yang ada ini kalau ayam hutan tangkapan ini ya separuh lebih mati. Nah, kalau ini tidak segera kita siasati, yang ada nanti kita menjadi penikmat yang merusak secara masif. Sehingga idenya eksotis ini tentunya bersama teman-teman yang ada di Apahi, juga ada di Pembesar di Jawa Timur itu, kami itu berusaha mengkonservasikan. Jadi bagaimana ayam hutan ini kita budidayakan di kandang, sehingga harapannya ke depan
penghobi ini kalau mau mencintai ayam hutan, mau memelihara ayam hutan, cukup bisa mengambil dari teman-teman yang sudah berhasil membudidayakan, sehingga kegiatan ini bisa menghentikan yang namanya eksploitasi berlebih. Nah, kebetulan kami di Eksotis ini kami ada ayam hutan hijau ini dari beberapa daerah. Kami menernakan yang lokal. Yang lokal ini berarti ayam hutan dari Karangpucung dan Cilacap atau Banyumas ini kami ternakan dengan sesama lokal. Kemudian kami juga ambil dari beberapa daerah yang lain seperti di Lombok dan sebagainya, yang kemudian kami padukan agar mendapatkan karakteristik ayam hutan yang memang lebih mudah dikendalikan. Karena ayam hutan ini proses penjinakannya tidak mudah, tidak semua teman-teman bisa, saya yakin. Kalau nggak hobi-hobi banget, nggak sabar-sabar banget, nanti menyerah di tengah jalan. Kalau nggak menyerah orangnya, menyerah ayamnya, biasanya ayamnya itu ya mati gitu. Nah ini, nah kenapa kami menyarankan teman-teman mengambil dari teman-teman peternak itu, karena di proses penjinakannya nanti relatif lebih mudah. Ayam hasil tangkaran itu sifat liarnya lebih rendah ketimbang dengan ayam hutan yang asli kita dapatkan dari hutan, sehingga kita bisa mengelola itu, sehingga kita kalau mau kokoknya bagus, mau jinaknya total itu lebih mudah. Itu untuk ayam hutan hijau ya. Jadi ayam hutan hijau kami kawinkan dengan sesama ayam hutan hijau, dan kami mengeluarkan produk DOC ayam hutan hijau maupun yang sudah lebih besar dari itu. Selain yang ori, kami juga menyilangkan ayam hutan hijau ini dengan ayam domestik dari beberapa ras ya. Ada kami silangkan dengan ayam kampung, kita bikin bekisar standar. Kemudian ada juga kami berusaha menyilangkan dengan ayam domestik dari Temanggung. Ada yang namanya ayam hutan cemani, ini rada diminati karena ayam hutan cemani ini kalau disilangkan dengan ayam hutan hijau ini nanti anaknya dapat bekisar cemani. Kita punya suara yang bagus, punya warna yang sangat eksotis. Karena itu hitam, legam, dan mengkilap kebiru-biruan, kehijau-hijauan, itu cantik sekali. Nah, kemudian juga kami kawinkan juga dengan ras-ras ayam yang lain. Nah, ini saya lagi mencoba juga dengan ayam badut ya, ayam white face, dikenalnya dengan ayam badut ini juga lagi kita coba silangkan. Nah, selain tadi konservasi di ayam hutan hijau atau Gallus varius, kami juga membudidayakan ini ada ayam hutan merah Jawa, Gallus vanquiva. Gallus vanquiva ini ayam hutan merah yang ada di Jawa sampai dengan NTB sana, tidak terjadi di Kalimantan, di Sumatera itu tidak ada, hanya ada di Jawa sampai Nusa Tenggara sana. Nah, ayam hutan merah Jawa ini juga kami kawinkan dengan sesama ayam hutan. Kalau di sini ada yang ngomong bekikuk gitu, pakai kok kalau orang Sunda, ini bagus. Ayam hutan merah Jawa ini salah satu yang saya suka itu suaranya itu eksotisnya luar biasa. Kalau kita pagi-pagi dengar kokoknya itu serasa kita itu lagi di hutan-hutan rada pedalaman gitu. Suaranya kok keren gitu. Nah, ini kami ternakan juga, kami tangkarkan juga. Kemudian ada lagi ayam hutan merah Sumatera, kami tangkarkan juga ayam hutan merah Sumatera atau Gallus ini yang dinyatakan Wikipedia itu sebagai nenek moyangnya ayam. Nah, ini kami di Eksotis ini kami kembangkan juga Gallus dan alhamdulillah sudah produk dan kami bisa keluarkan produknya. Jadi dari 3 jenis ayam hutan yang ada di Indonesia, Eksotis ini berusaha melestarikan bagaimana mereka itu bisa tetap produk secara efektif di kandang. Nah, idealnya memang di alam, tapi kita tidak bisa menutup pintu konservasi, karena yang namanya eksploitasi itu justru harus diimbangi dengan konservasi. Kalau teman-teman ada yang kadang biarin di alam liar, tidak ada yang bisa menjamin kalau di alam liar itu. Karena tidak semua orang berpikiran sama kayak kita yang penghobi ini kan, oh biarkan di alam. Saya pikirannya sebenarnya mindsetnya grup itu, biarkan di alam, jangan diganggu. Tapi selama kami secara bersama-sama belum bisa menyamakan mindset untuk tidak mengganggu, pemerintah juga belum menyatakan ini sebagai appendix 1, kemudian dibiarkan. Kalau kita tidak mau mencoba mengkonservasi, ya lama-lama malah habis, karena tidak ada yang peduli. Tapi dengan dikandangkan ini, bukan eksploitasi, tidak ada takaran dan tidak ada tujuan, yang kami ajak ke teman-teman penghobi ini, bagaimana ayo kita itu menikmati ayam hutan ini sambil memperbanyak
kita sambil bareng-bareng ini bagaimana mempertahankan jumlah populasinya, memproduksinya secara masif di kandang, sehingga justru dengan kegiatan ini diharapkan eksploitasi di alam liarnya itu berubah. Jadi bagaimana kita itu mengajak ke seluruh teman-teman hobi, semangat eksploitasi ini digeser menjadi semangat konservasi. Ayam hutan ini nggak tahu kenapa, yang jelas saya masih ingat betul cerita awalnya. Cerita awalnya itu saya kelas 2 SMP, tetangga saya Pak RT Warsid itu namanya, dia itu punya ayam hutan, rumahnya tingkat. Itu tahun berapa berarti? Wah, masih tahun 90 awalan ya. Lama banget gitu. Aku kira ke ayam hutan, kalau dengar ayam hutan kok enak banget. Saya jatuh cinta dengan suara ayam hutan, Mas. Saya nggak belum lihat wujudnya. Nah, waktu itu Pak Warsid itu jualan anaknya. Entah kenapa saya itu di SMP kelas 2 itu nabung uang jajan saya demi untuk membeli ayam hutan ini. Beli dewasa ayam hutan di Pak Warsid itu ya. Itu saya masih ingat betul. Pertama saya punya itu 2 ekor itu, dan yang kemudian jadi jantan salah satunya. Sejak hari itu saya sampai hari ini alhamdulillah belum pernah berhenti pelihara ayam hutan. Selalu ada di rumah. Selalu ada. Saya kuliah sekolah di luar kota, saya punya di rumah, dikasih makan sama ibu gitu. Nah, setelah saya menikah kemudian menetap, yo itu selalu ada. Saya bikin kandang dan sebagainya, berusaha nernak kayak gitu, Mas, ya gagal. Jadi saya masih ingat kok saya kayaknya berhasil menernakkan ayam hutan itu karena memang sejak awal sudah sering jodohin gitu. Masih saya lajang itu, ya belum berhasil. Tahu-tahu mungkin sudah 10 tahun atau berapa tahun itu baru produk. Nah, setelah itu ada salah satu yang produk kok kayaknya yang lain jadi nggak begitu sulit. Karena pada saat ada yang produk, yang saya ingat itu, yang hasil anakan pertama itu saya pelihara lagi untuk jadi induk-induk baru. Sehingga ternyata handlingnya lebih mudah, Mas. Karena dia lahiran kandang gitu. Awalnya itu hasil ternakan, jadi tambah banyak. Wah, kemarin sempat mungkin ada ratusan populasi di kandang. Hari ini saja mungkin kalau dihitung 40 atau 50 masih ada nih. Beberapa kandang itu. Ini lagi nggak terlalu tinggi sebenarnya, karena saya kalau ada DOC kecil saya keluarkan gitu. Itu Mas, jadi awalnya itu saya jatuh cinta dengan ayam hutan itu dari suaranya, kemudian saya beli dan memang belum pernah berhenti sampai hari ini. Sudah puluhan tahun berarti. Puluhan tahun, berarti ya 25 tahunan ada. Anak saya saja sudah 20 tahun kayaknya. Saya masih ingat saya SMP udah pelihara gitu. Dengan Pak Kades sekarang, Pak Aris Darsono itu memang sudah dari awal itu seneng ayam hutan gitu. Terus trik dan tipsnya mungkin buat teman-teman ini, Mas, bisa jenengan hasil ini, Mas. Oke, apa saja ini, Mas? Oke, ayam hutan itu pertama cintanya harus cukup. Karena mencintai ayam hutan itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Harapannya pingin punya ayam hutan yang dipegang sangkarnya keluruk kan gitu, atau digantang dengan teman-teman di lakberan gitu. Kayak gitu. Konsepnya pertama suka dulu, cintanya harus maksimal. Karena ayam hutan ini nggak gampang, Mas. Jenengan ambil ayam hutan sudah dodokan atau sudah gacor dor dari tempat saya, dibawa ke rumah itu bisa rubah, Mas. Setuju. Iya, salah handling itu ya ugal-ugalan lagi itu dia. Nah, ini kalau nggak sabar-sabar banget yo stop, kita nanti marah malah gitu malah nanti nyangka yang jual ini nggak bener, ayam nggak bagus, padahal itu memang ayam hutan karakternya begitu. Ayam hutan itu nggak gampang dipindahkan, ya belum tentu itu. Kalau mungkin sama-sama penghobi rada senior yang mindahnya itu saya masih percaya di sana langsung jadi lagi gitu. Pemula beli di senior, di sana malah ugal-ugalan itu nanti karena sebenarnya salah rawat. Iya, nanti malah disangka nipu atau disangka apa. Itu satu, berarti sabarnya harus luar biasa, Mas. Kedua, pertama semangatnya jangan bisnis. Iya, nggak boleh. Kalau pelihara ayam hutan, ternak ayam hutan, pertama mulai sudah pingin untung, karena wah ini kan dewasa ayam hutan mahal, Mas. Satunya 250.000 gitu. Kalau mikirnya sudah gitu, nanti patah di tengah jalan. Karena yo nyatanya nanti pelihara, jangankan bertelur deh, gitu. Jangankan produk gitu. Bulan pertama, bulan kedua ayamnya nggak loncat-loncat terus, pekerjaannya juga udah menguntungkan, itu udah nyeneng kayak. Bagaimana kita mengadaptasikan dengan baik gitu kan. Maka yo jangan berbicara tentang untung dulu. Selanjutnya tahapan, Mas. Kadang ini teman-teman ini nggak sabar. Kalau main ayam hutan itu, saya kan peternak kambing, nggak kayak kambing. Kalau ditemuin langsung jodoh gitu enggak gitu. Satu, dia harus diadaptasikan, dibikin senyaman mungkin. Adaptasinya harus clear, harus bagus. Kemudian dia harus mengenal siapa yang merawat, harus mengenal lingkungannya. Lingkungannya juga harus pas, panas atau suhunya juga harus dipertimbangkan gitu. Kemudian yang sangat penting adalah kapan kita mempertemukan ayam hutan.
Oh, ada tata waktunya ya? Iya Mas, jadi kita bikin mapan dulu jantan betina ini. Kalau saya malah cenderung betinanya dimapankan gitu. Nanti baru ditemukan. Ada teman-teman yang mau ternak ayam hutan, satu ambil di mana, satu ambil di mana, langsung ditemuin. Iya, itu nggak dihajar juga untung. Yang kadang merepotkan terlihat jodoh semua Mas. Jadi kelihatan makan bareng, apa-apa bareng, tapi sebenarnya dia nggak jodoh, cuma nggak tarung aja gitu. Ditunggu setahun, 2 tahun nggak kawin Mas. Pasti ada teman-teman, iya kan, sudah pelihara ayam hutan, disatukan dalam kandang yang sama, 1 tahun nggak produk. Ya itu nggak jodoh namanya. Kalau jodoh kawin itu gitu. Ini nggak jodoh, cuma nggak tarung akur aja itu, tapi nggak jodoh gitu. Wah, ini harus bagaimana kita mempertimbangkan masa birahi ayam. Teman-teman, hari ini kalau mencari materi ayam hutan jantan yang bagus banyak, ratusan mungkin ribuan. Kalau pejantan ini pejantan bagus banyak, teman-teman penghobi mainannya di jantan biasanya. Nah, kalau mau breeding itu nggak begitu. Kalau mau menangkarkan nggak sekedar satu sisi, tapi bagaimana betinanya apakah siap produk juga. Nah, ini yang sulit, menciptakan ayam hutan betina yang siap produk itu tidak gampang, karena tidak semua teman-teman mau mengelola betina. Kadang-kadang kalau kita punya telur atau kita menetas 5-6 ekor, kemudian menetas, tahu dan nih jantan dan betina, yang betina itu dibiarin kok, nilainya nggak tinggi. Akhirnya apa? Yang jinak cuma jantannya, betinanya ugal-ugalan ini. Nah, ini nggak bisa nih untuk materi ternak nanti kalau betina, walaupun tetasan tapi dia mentalnya nggak bagus. Nah, maka kalau mau menernakan ayam hutan, perlu sekali dipertimbangkan kita mencari betina-betina yang siap produk. Nah, ini hari ini harus dikoreksi nih. Harga betina ayam hutan itu harus mahal yang betina siap produknya. Iya, jangan kalau betina kayak sampah itu 200.000. Kalau betina produk itu harus bagus ya. Karena tidak semuanya bisa produk. Saya berani ngomong kalau saya dikasih ayam hutan, Mas, dengan pendek pengalaman saya itu, kalau saya suruh handling jantan supaya kokok dan supaya jinak bahkan dodokan, bahkan saya pernah ya ada ayam hutan itu tangkapan juga bisa dodokan, gitu bisa dengan waktu itu bisa nanti. Nah, tapi kalau teman-teman penghobi sekalipun ditantang betina supaya produksi, saya sendiri nggak begitu berani ngomong gagal itu kalau betina. Saya tunggu waktu ini panjang kalau bikin betina. Nah, padahal kunci produk kan betina, yang bertelur betina gitu. Maka teman-teman itu coba deh handling betinanya yang baik. Cari bibitan betina yang baik, dari tetasan, dipelihara secara baik, pakannya cukup, usia 6-7 bulan, maksimalkan pakan, itu titiknya. Karena di usia itu dia udah mulai secara alamiah sudah harus mulai belajar produksi. Jangan sampai di usia 6-7-8 bulan pakannya supaya nggak bagus, ya itu masalah. Nah, itu setelah dapat betina produk itu dikunci. Yang paling mahal itu betinanya menurut saya. Karena gitu. Jadi kuncinya itu kalau mau ternak betinanya harus bagus, betinanya harus bisa jinak, betinanya syukur jinak ya. Kalaupun nggak jinak ya tetap harus bagus. Bagusnya betina itu kalau dia mau produk. Kalau dia itu birahinya muncul. Nah, selama tidak ada betina birahi, apalagi jantannya juga nggak jelas, ya jangan ditemukan, jangan digabungkan dalam satu kandang, sia-sia gitu. Apalagi kok nanti jantannya nggak siap, jantannya kalaus, nggak mungkin mau ngawin itu kalau ayam hutan itu jantannya kalah sama betina gitu. Itu Mas, jadi kunci utama hari ini menurut saya betina. Karena teman-teman banyak sekali, saya sering berkunjung ke teman-teman penggiat ayam hutan, kok ya ternak lama banget. Jadi ternyata tak lihat betinanya memang nggak layak. Itu betinanya bukan buat breeding, itu buat potong itu. Artinya memang udah nggak bisa diupayakan, itu lepas liarkan saja, dikembalikan ke alam, itu nanti produk di alam gitu. Tapi kalau di kandang dia nggak mungkin, tingkat stresnya masih di atas rata-rata. Karena kalau betina itu di kandang itu, dia itu tingkat stresnya harus stabil ya, artinya stres itu harus dikelola. Ayam hutannya nggak jinak nggak apa-apa Mas, tapi kalau dia itu bisa, kalau tidak ada orang dia nyaman, ya itu bisa layak untuk dikawinkan. Nah, ini saya satu tangkapan produk. Tadi itu tangkapan ada yang produk. Itu jinak sejak lahir ya produk gitu. Malah betina tangkapan atau gimana ini Mas? Saya pernah ada betina tangkapan dan produk ada Mas. Itu walaupun kandangnya ya memang tidak harus ada terlalu banyak orang ya. Jadi dia itu punya waktu untuk tipu, untuk dengan jantan gitu. Ternyata produk walaupun di ayam hutan hijau ini kadang tidak semuanya itu yang produk pun bener Mas. Ada yang produk, bener-bener produk, saya angkrem dia, bahkan ngiring gitu, di kandang mau itu, ada yang itu, ada kebanyakan ya saya sendiri separuh lebih ngendog gitu. Dia fertil, tapi nelurnya itu sembarangan, ada asal tempat dia pingin keluarin, ada yang mapan Mas,
di satu sarang. Iya, salah. Tapi tetap nggak angrem juga ada. Ada ya Mas. Dia ngumpulin telur di situ, tapi nggak diangremin. Ada yang memang luar biasa, wis, tenang, dia angkrem. Itu tadi kan ada yang angkrem. Iya, benar. Padahal ayamnya kemelubuk, Mas. Ini yang sulit dicari ini sama teman-teman yang Iya. punya, yang mau mengeram sama yang mengeram ini. Mengeram, ya. Iya. Itu memang rada-rada itu. Rada susah itu, ya. Beberapa kali main di beberapa kandang teman-teman juga cenderung itu jadi ayam hutan itu hijau itu akur Mas, Akur, tapi nih. nggak mau produk. Nggak mau produk nih, karena memang dia nggak siap produksinya nih, nggak siap tubuhnya untuk produksi, stresnya nggak dikelola gitu. Nyatanya tadi ada yang anggrem gitu, walaupun nggak banyak, saya sendiri nggak semuanya anggrem, sebagian yang sing ayam ori itu ya ngenduk sekarepe gitu. Gitu. Tapi Mas Urut ini ada titik terendah sama teratas selama menggeluti peternakan ayam hutan hijau ini apa saja Mas, ini bisa berbagi dengan teman-teman ini? Titik terendahnya ya mungkin pas sudah hampir 10 tahun itu. Wong ini kan sebenarnya bukan bisnis utama gitu. Saya pelihara ayam hutan nggak ngenduk-ngenduk itu yang merengkel juga Mas. Saya itu ingat pas saya baru menikah itu saya bikin kandang besar itu tinggi 3. Dulu itu konsepnya kandang gede itu, nggak kayak sekarang kan kecil bisa lah ternyata. Kalau dulu kandangnya gede-gede itu. Nah, itu ditunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun ya orang ngendong-ngendong Mas. Kok angel temen gitu. Itu ya titik terendahnya itu panjang sekali ternyata ya. Kalau sekarang sih sudah tidak ketemu itu ya, artinya hari ini alhamdulillah tetap aja lah wong di ayam ini kan unggas ini tingkat mortalitasnya tinggi, kematiannya tinggi. Kalau lagi kena wabah ya kita down banget itu. Tapi alhamdulillah tidak pernah terjadi setelah beberapa tahun ini, mungkin 10 tahun ini kena wabah semuanya nggak kena karena kita yo diobati gitu. Cuma kadang ada kalanya Mas, kayak kita ini kan pingin bikin F3, F4 gitu. Wah ini cerita nih, saya pernah bikin bekilus, udah beekeeper nih, dapat betinanya yang cakep, sudah tinggal produksi, mati Mas. Padahal untuk sampai F3 itu masalah orang cukup 5 tahun Mas. Pengalaman saya itu nggak saya, ini saya punya kecil banget itu betina putih gitu. Itu kadang karena kan ada sesuatu yang diinginkan. Kalau saya itu kalau mau bikin begilus atau beekeeper itu ya wajib warna eksotis. Kalau nggak putih hitam legam ya. Kalau sekedar bikin F2, F3 kok masih pakai warna standar lah buat apa? Ya yang original juga ada, yang F5, yang murninya juga ada. Saya nggak bikin. Kalau ada F2, F3 itu yang putih atau yang hitam sudah sampai F3 mati ya drop banget Mas. Wah, ini 5 tahun diulang ya. Kayak remedi 5 tahun gitu Mas. Dan itu nggak gampang karena pada saat saya bikin bekisarnya tahu-tahu nggak putih gitu semisal. Yang ada yang putih mulus, tahu-tahu nggak fertil. Wah, ini F2 ini paling ribet Mas. Karena mau bikin bekilus itu Masya Allah 100 telur dapat 2 itu hebat menurut saya. Ya karena saya pengalaman itu dulu pertama saya punya bekilus itu telur ke 100 sekian. Saya hitung itu ke 100 sekian telur. Berarti ini ketika berhasil mencetak bekilus wajib ini hukumnya harganya harus mahal ini ya Mas? Oh ya iya Mas, kalau bekilus, beekeeper aja murah. Jangan. Prosesnya saya pernah ngalami itu masalah sudah punya F2 lagi di F3, bibitnya mati gitu. Padahal mundurnya ini dulu ingat-ingat 5 tahun orang butuh apa enggak lebih itu waktunya gitu. Apalagi kalau sudah F3 dan warna yang diinginkan ya Mas. Kalau misal putih, saya apresiasi tuh kayak Mas Didik itu kan bisa F3 putih, wah keren itu. itu saya ada juga ini. Itu jangan murah karena itu eksotisnya di situ. Kalau kita bisa bikin ayam hutan hijau F5 semisal kok warnanya udah putih, wah mewah Mas. Atau warnanya hitam legam itu mewah sekali. Walaupun itu juga ada kaidahnya ya teman-teman yang menghilangkan ayam hutan ini yang bikin bekisar F2, F3, F4 karena saya kemarin lihat di media sosial di Facebook itu ada teman-teman rilis kok bekisar dirilis itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Nggak, jangan. Yang dirilis itu yang ori. Saya itu justru memastikan kalau saya bikin bekisar, mas saya kan produk bekisar juga, itu betinanya kan nggak laku lah. Ya laku untuk ayam potongan gitu. Ada teman-teman mau bikin bekilus itu yo sedikit sekali. Itu saya pastikan malah saya harus potong mas. Jangan sampai lepas. Karena kalau lepas nanti ke hutan itu merusak mas. Merusak kemurnian ayam hutan kita. Makanya jangan pernah ada ayam pelihara bekisar betina, F2 betina, F3 betina ini sampai lepas ke alam. Itu nggak boleh itu. Itu pelanggaran itu. Pelanggaran konservasi itu. Karena yang boleh dilepas liarkan harus yang murni. Ya, dan kalau bisa daerah itu, saya itu kan yang rilis juga mas beberapa kali dengan teman-teman yang Gunung Slamet itu kan ada pemerhati lingkungan. Itu saya pastikan kalau saya mau rilis di Cilacap Banyumas, saya harus pastikan produk dari kandang saya dan bapak ibunya juga Banyumas. Banyumas Raya ya, Cilacap Banyumas.
jangan juga menurut saya ayam Lombok dilepas di Banyumas. Itu nanti kurang pas ya. Artinya yo kita pertahankan kemurnian masing-masing daerah itu penting. Apalagi kok nggak murni dilepaskan. Karena kemarin saya lihat itu yo miris, ada orang dengan bangganya ngupload di Facebook karena mungkin kepahaman yang kurang. Dia ngupload ayam silangan kok dia dilepas liarkan, ya ini bahaya sekali, ini rusak ini nanti kalau dia bercampur dan produk. Ya walaupun di kandang sangat sulit, bekisar betina mau produk, tapi siapa tahu nanti dia hutan produk malah nanti masalah gitu. Harapan Mas Purut sendiri dengan semakin banyaknya peternak maupun penghobi ayam hutan hijau ini ke depan, harapannya Mas Purut gimana ini Mas? Oke, ke teman-teman ya tetap kita harus menjaga hobi kita ini hobi yang sehat, tidak terlalu mengeksploitasi alam. Jadi kalau kita hobi gantang, kalau kita penikmat suara ayam hutan, penikmat keindahan ayam hutan, kalau bisa ya nggak ketang sepasang di pojokan rumah kita jodohkan. Harapannya ya kalau nanti suatu saat kan ini hewan nggak selalu sehat, mati yuk kita punya lagi gantinya gitu. Jangan kalau mati ngambil di alam. Karena untuk mendapatkan satu yang baik di kandang, kalau kita konsepnya eksploitasi alam itu bisa nanti yang diburu 10 ekor Mas. Iya, karena buru 10 ekor dari alam ternyata nggak bagus. Kan yang 9 dibuang. Ini sia-sia. Tapi kalau kita punya ternak di kandang sendiri, menangkarkan sendiri, harapannya kalau kita butuh, kita dari penangkaran kita. Kemudian relatif lebih baik dan lebih mudah juga, lebih mudah dijinakan. Itu. Artinya apa? Artinya ayam tangkaran ini lebih murah, Mas. Kalau belinya harga 1 juta, ayam tangkapan 300, beli 300.000, tapi dia harus beli 4 kali supaya jadi. Mahal toh Mas, pakannya banyak, waktunya banyak. Tapi kalau di tangkaran harganya lebih mahal, relatif lebih tinggi, tetapi produknya lebih bisa dipertanggungjawabkan, kejinakannya, kemudian kesehatannya gitu Mas. Ini jenis ayam apa ini Mas Purut? Beekeeper ya, F3 ayam hutan hijau ya. Ini asli dari hasil ternak sendiri nih. Iya. Nguyangel Mas, kalau beekeeper itu bocor itu. Kepinginnya kan pada teman-teman itu ayam hutan hijau tapi jadi ayam hutan hitam ya. Ini tetap lancurnya rawisnya keluar. Rawisnya merahnya itu keluar. Kalau saja nggak keluar merahnya, wah mewah itu. Oh gitu. Iya, polos hitam legam ya. Diminati teman-teman. Kita polos legam. Ya itu, iya kalau di Bekisar kan gampang itu. F1 itu masih polos legam gampang. F2 sebagian masih ada yang polos legam. Tapi kok nyoba di F3 sulit banget. Oh, ini berarti dari pejantan ayam hutan hijau sama betinanya apa ini Mas? Bekilus. Bekilus. Ibunya bekilus, bapaknya ayam hutan hijau. Jadinya beekeeper ini ya Mas? Iya. Tapi ya bocor itu. Tapi bagus kalau menurut saya ini. Iya, jenggernya ya udah kayak ya bentuk udah ayam hutan banget ya, sudah F3. Iya. 87% ayam hutan. Iya, bentuknya ya Mas. Cuma ini memang rawis. Merahnya itu kalau bisa ya, kalau bisa ditawar, kalau nggak keluar wah cakep banget. Tapi kayaknya aja udah cakep kalau ini beekeeper teman-teman. Kalau ini apa Mas ini Mas? Ini ayam hutan hijau ori ini. Ayam hutan hijau ori ya Mas ya. Poligami ada 4 betina. Iya, betinanya lokal semua ini. Produk ini Mas? Produk ada 2 yang produk, yang 2 bakal. Oh, yang 2 bakal. Iya, siapan ya, yang 2 siapan, yang 2 produk. Ini lokal sini Mas, ini Mas. Betinanya lokal semua, jantannya bukan ini. Jantannya masih ada mana? Lomboknya apa ya ini ya? Iya. Silakan tadi ya. Iya, iya, kita terus. Ini kandangnya sederhana sekali. Iya. Di bawah cor-coran. Cor-corannya Mas ini ya Mas. Iya. Itu malah ada yang ngangrem kan Mas? Oh, ada yang lagi ngeram. Ya. Ini kandangnya sendiri konsepnya gimana ini Mas? Wah, ini cuma memanfaatkan tempat yang ada ya. Awalnya kan ini ruangan di atasnya dak dipakai, bawahnya nggak digunakan untuk apa-apa, jadi akhirnya kita manfaatkan jadi kandang ini. Nggak ideal ini, pencahayaannya kurang, tapi ya ternyata mau produk. Malah kandang yang paling produk ini, karena dia itu nyaman ya, nggak sering dilihatnya gini kan jarang sekali ini. Orang cuma lewat gitu. Jadi ini produknya rada lancar ini 2 kandang ini. Sebelah sana juga kayaknya lagi ngeram. Kalau sebelah sana ada ayam hutan merah ini 2 sekat ini. Ini kandang paling kurang dijangkau, ayamnya relatif liar, tapi yo produknya lancar mereka. Lancar nih. Ini di sini ada ayam hutan merah Sumatera ini. Selain ayam hutan hijau
Nggih. Ada ayam hutan Sumateranya ini ya Mas ya. Nggih. Ini jantan. ori Mas ini Mas. Jantannya betinanya F2 ini. Lagi bikin warna itu apa ya Mas? Wido. Iya, tapi belum ini. Ini lagi nomor udah 9, kayaknya jadwal angkat tapi malah belum angkat. Ini udah produk ini Mas. Produk lancar. Anakannya saat ini ready nggak Mas ini Mas? Ada. Ada Ayam ya. Sumatera ada banyak. Nggih. Biasa jenengan jual dengan harga berapa ini Mas kalau yang Kalau ini, udah jengger jago itu apa ya? Lancuran lagi belajar kokok di angka 500-600 Mas. satu pasang? Iya, satu sih, satu jago. Oh, satu jago posisi Iya. berarti jualnya udah Mulai lagi molting ya, lagi mabung ganti umur 6 bulanan lah 6 Mas. bulan. Iya. Berarti nggak jual DOC atau tetap jual DOC ini Mas? Ada sih DOC, Tetap ada. kalau ayam Sumatera ini kan di Jawa ini rada kurang populer apa ya? Oh, Penggemarnya rada sedikit. Nggih. Tetap masih jauh Kita dengan yang hijau. ya, Mas, Kalau ya. di sini kan hijau yang laris banget yang hijau. Ini cuma sekedar buat jangkepi ya Mas, pepek. Jadi ayam hutan hijau di Indonesia ini kan ada 3 ras. Setahu saya ada 3 ras. Satu ayam hutan hijau, Gallus varius. Kemudian ada ayam hutan merah Jawa, Gallus pankiva. Itu kami juga ada, dan ternakan original yang masih ori. Kemudian juga ada Gallus. Nah, ini Gallus juga saya pelihara. Jadi paling tidak di eksotis ini kami farmnya kan tak namanya eksotis. Itu kami punya 3 ras yang memang semuanya kita berusaha konservasikan. Semuanya kita berusaha ternakan, dan memang alhamdulillah produk semua harapannya yuk. Selain penghobi itu kadang melakukan eksploitasi secara ugal-ugalan, ya kita juga berupaya bagaimana kita ini mempertahankan. Kalau kita hobi itu ya kalau bisa tidak selalu ambil di alam. Konsepnya sih gitu kalau di kita. Jadi hari ini alhamdulillah eksotis itu sudah tidak ambil di alam, karena 3 ras ayam hutan yang kami kembangkan di Cilacap ini di eksotis, kami sudah punya tiga ras dan semuanya produk, sehingga kami tidak lagi mengeksploitasi di alam. Jadi yo ada semangat konservasinya lah gitu. Bahkan untuk yang Gallus pankiva, ayam hutan merah Jawa, dan ayam hutan hijau itu kami sudah mulai merilis di beberapa titik. Saya sering komunikasi dengan teman-teman penghobi di desa itu, di mana ada titik ayam hutan dulu yang banyak, sekarang nggak ada. Itu kita berusaha lepas liarkan di sana. Ini pasangan apa banget? Anakan-anakan hasil ternaknya Mas Pur, teman-teman ini ya. Ya. Ini bisa direview dari satu-satu ini ya. Oke. Ini Sumatera Mas. Sumatera. Ya. Ini Gallus, Oh, ayam hutan merah Sumatera. Ayam hutan merah Sumatera ini teman-teman. Itu Gallus. Ada 2 ekor ini saat ini yang ready. Iya. Kemudian ini juga Gallus, ayam hutan, ini jantan ini. Ini ayam hutan Sumatera juga ini Mas. Sumatera, ini banyak Sumateranya malah. Ini usia berapa kalau ini Mas? Itu udah hampir 2 bulan apa ya? 2 bulan. Kalau ini udah ketahuan jantan betinanya. Udah itu jantan itu. Ini terpantau 2 ekor ini jantan. Jantan ini sama saja masih Gallus. Ini Gallus pankiva F1 ini. Lagi mau bikin putih kok angele pol. Gallus pankiva itu ayam hutan merah. Ini. Ayam hutan merah Jawa nggih. Merah Jawa ini. Nggih, ini ibunya putih tapi ya naik nggak ada yang putih. Ini satu tetasan. Ibunya putih maksudnya? Itu kampung pakai domestik kita. Oh, iya. Kemarin udah dapat F2 putih mati. Saya lagi kepingin itu ya bikin ayam hutan merah, apapun hijau itu ya warnanya rada nyeleneh gitu. Tapi memang ternyata nggak gampang. Main warna itu nggak gampang. Kalau yang sampingnya itu. Oh, itu Kisar atau apa ini Mas? belum itu masih ada bekisannya cuma 1 apa ya? Ya itu ada bekisannya 1, yang lainnya itu ayam cemani itu lagi bikin materi buat bikin bekicem. Itu ada 1 itu bekicemnya. Bekicem ya. Memang yang ready saat ini Ya banyak. Kalau yang jeger banyak. Ini contoh, inilah karepnya kan gini Mas. Ini ayam hutan Sumatera lagi putih. Ori ini Mas Sumatera. Belum, masih F2. Oh, masih F2. Itu kan tubuhnya udah kecil kayak ori, kemudian
cupingnya putih. Nah, ini lagi bikin F3-nya rada kesulitan saya. Ini yang nantinya buat indukan pengen mencetak ayam hutan Sumatera tapi putih gitu. Kalau bisa gitu, ya konsepnya gitu, tapi nggak gampang. Ini sudah di F2, F3-nya gagal putih ini, udah 2 kali produk, belum dapat yang putih, kayaknya harus diganti. Selanjutnya ini malah besar ini ya Mas ya. Iya, ini yang ada sebesar ada Sumatera Mas, campur-campur. Ini yang sudah ya produk akhir lah buat dinikmati. Jago-jago tok ini Mas. Ini produk sendiri semua Mas. Iya, ini kemarin ada banyak Mas. Hari kemarin dibawa ke Majalengka ada separuh ya. Ini luar biasa banget teman-teman ini. Ini Produknya Mas Lut yang siap dinikmati nih besar per kilo sini. berkisar, ada juga ayam Sumatera ini Mas. Ini ada ayam Sumatera lagi jengger ya. Ayam Sumatera tapi ini silangan juga ini Mas sudah Mas. Ini F3 ini. F3. Ada yang F3, ada yang ori. Yang merah-merah itu ori, kalau yang silangan itu gelap kok, warnanya hitam. Belah sini silangan. Bisa campur-campur jadi, tapi tetap tertandai kok. Ini berkisar kilo sini. Ini berkisar ini ya Mas ya. Ini masih berkisar. Berkisar. Cemani, berkicem. Berkicem ini. Ini semua dijual ini ya Mas ya. Iya, itu tanpa bocor. Ini di harga berapa ini Mas dengan jual Mas ini Mas? Tahu Ya, suara ini Mas. tergantung suara Mas ya, tapi kalau secara standar jual berkisar saja itu ya antara, kalau berkicem itu 700 sampai 1 juta. Itu pokoknya suaranya lirit lah, terserah gitu. Kalau suaranya yang bagus-bagus kadang sudah diseleksi sejak awal. Berkisar Cemani produk ternak punya Mas Pulut ini. Mulus-mulus semua. Terus nggak ada yang bocor ini kebetulan. Oh, buat teman-teman yang tertarik bisa langsung nanti hubungi nomor WA-nya atau langsung kepada peternak akar rumput Karangpucung. Ini untuk hiasan teras ini. Kalau ini berkicem juga ya Mas ya? Masih berkicem, ini Sumatera. Ini berkicem teman-teman ini. Ini kalau udah yang dipajang seperti ini mungkin menurut Mas Putut ini yang kualitasnya paling bagus di sini. Ya rada-rada pantas suaranya lah buat rumahan. Nanti kalau teman-teman mau datang main pilih yang ini nih. Iya, iya, iya. Ini Sumatera ya Mas ya? Sumatera. Sumatera juga ini. Ini dijual nggak ini Mas? Yang Ya, Sumatera ini Mas? sama aja Mas. Semua ayam hutan yang ada di sini. Ini proses kawin dodok ayam hutan hijau milik Mas Putut ini teman-teman. Tuh, luar biasa sekali. Ini pejantan-pejantan yang ada di sini ini kayak gini rata-rata. Main. Sistemnya mau kawin dodok. Ayam hutan merah Jawa. Jawa. Teman-teman. Ini salah satu hasil ternakannya Mas Putut ini. Ini saat ini ada telurnya ini teman-teman. Baru aja tuh ngecelok. Oh, baru aja keluar telurnya. Tuh. Ini biasanya ditetaskan secara alami atau pakai mesin penetas ini Mas? Saya biarkan dia itu angrem sampai 1 mingguan Mas, supaya istirahat, induknya nggak nelur terus. Gitu. Jadi dia nelurnya tetap nelur siklus bagus. Oke. Itu nanti setelah 6-7 hari tak ambil masukin ke mesin, ibunya nelur lagi tapi ya normal nelurnya, nggak diforsir banget. Itu saya biasanya di usia itu tak ambil. Bukan hijau ini ya Mas ya. Iya. Ini satu jantan satu betina ini. Iya. Kalau yang ini nih, ini ayam hutan hijau. Namun silangan ini teman-teman dari hasil silangan ayam hutan hijau pejantan Lombok sama betinanya lokal. Bentuk postur tubuhnya lebih gede ini teman-teman. Dikatakan Lombok ya bukan Lombok, dikatakan lokal bukan lokal. Paron-paron. Kalau ini disilangkan dengan Yang badut. Buat berkisar. Mas. Ini F3 ya.
Kalau ini apa mas? Ini beekeeper ya, F3. Kiper ini. Nggih. Putih tapi ya kotor putihnya. Ini udah jantan ini ya mas ya? Betina. Oh betina. Nggih. Ini rencana mau buat nyetak apa ini? Kalau selamat ya bisa bikin F4 ini nanti. Nggih. Cita-citanya kan bisa bikin F5 ras baru tapi ya putih gitu. Tapi ya pol-polan angel mas. Wis F3 kok induknya sok salah. Lahir warnanya normal, warna kayak bapaknya itu saya nggak itu. Nggak teruskan. Ini kandang minimalis ya mas. Biasa, Ya, mas, kecil. minimalis ya, mas, ya. Kita kasih tempat kipu cuma sedikit 60 kali 60. Kemudian tempat tinggalnya 60 kali 90. Setiap kandang ada 2 sarang karena konsepnya selalu saya poligami kan mas. Poligami. Ya satu jantan minimal 2 betina minimal. Jadi, nanti kalau dia itu ternyata sudah sangat nyaman bisa ditambah 4 betina, ini dibuka ada pintu tengahnya. Oke. Yeah. Ini dengan konsep kandang seperti ini lebih mudah untuk mencegah penyakit malah ini ya. Iya karena kotorannya kan dia dibersihkan tiap hari. Caranya. Ada tanahnya juga bisa sedikit lah bisa dibersihkan karena kalau di kandang besar itu kita tetap harus ganti pasir terus kan mas. Pasir itu ya tiap 2 bulan harus diganti dan disemprot desinfektan ya. Kalau enggak resiko sekali ayam ini. Ayam ini kan dia koreh ya. Nanti kalau dia makan kotorannya sendiri bisa terjadi E. coli misal. Itu yang bahaya malah. Iya. Jadi kandang harus bersih banget. Ini tak bikin gimana kita membersihkan kandang itu mudah. Lebih mudah. Tapi tetap ayamnya masih tetap mau produk ini ya. Iya, produk-produk mas. Di karangannya sendiri ini sederhana banget teman-teman, hanya pakai Cepon. kalau nyatanya ayamnya tetap mau produk semuanya. Produk. Itu yang dinamakan ilmu ayam hutan itu tidak pasti ya ini. Masing-masing peternak itu Punya teknik. sendiri ya. Cuma bedanya memang ayam yang saya breedingkan hari ini ayam yang sudah lahir di sini jadi lebih mudah memang. Nggak sesulit dulu pas saya mengawali gitu. Oke, Mas Putri, mungkin masing-masing peternak itu punya keunggulan masing-masing ya Mas di kandang ternaknya sendiri ya Mas. Yeah. Kalau menurut jenengan sendiri keunggulan hasil ternak jenengan ini sendiri apa saja ini Mas? Oke. Satu mungkin kami menyeleksi induknya secara ketat mas. Kalau genetik jinak itu menurun, gitu. Jadi kami ini memang memilih jantannya ya sudah kami seleksi, kejinakannya bagus, posturnya sudah bagus juga, betina yang kami gunakan juga sama. Beberapa yang ayam hutan hijau kami ketat banget, betinanya itu ya kami pilih yang bodinya rada gede, kemudian kejinakan induk-induknya itu memang bagus. Karena kok saya rada lebih mudah menghandle DOC yang bapak ibunya itu memang jinak total. Bahkan saya tuh yang nggak kayak teman-teman handle ayam itu dari kecil DOC dipegang mas. Saya malah ke anak yang bantu saya, ke anak kandang juga tidak boleh megang pitik itu DOC itu sebelum dia umur 3 bulan lebih. Oh gitu. Saya nggak, cuma mau dikasih makan aja. Nyatanya kalau bapak ibunya itu memang jinak total, punya potensi itu nanti. Anaknya dipegang rada-rada udah lagi mulai kelihatan jantannya meletik 1-2 bulu itu dipegang, ya ternyata jinak. Dan nggak harus juga mas, yang namanya jinak salah satu yang mendorong ayam hutan jinak itu birahi. Iya. Gitu. Bahkan saya ya pernah dengan teman-teman Karangpucungan sini di Apahi, waktu itu saya aktif di Apahi itu, saya itu pernah menjinakkan ayam hutan tangkapan ya mas. Yo awalnya ya ugal-ugalan gitu mas. Tapi setelah dia birahinya muncul miring-miring gitu, ada betina kamu lewat serahak, yo ternyata jinak juga ya mas. Jinak. Artinya birahi menjadi kunci. Contoh lagi, bekisar mas, kan sama lah ini. Bekisar kan ugal-ugalan juga itu. Tapi kan nggak ada, jarang teman-teman jinakin bekisar. Nyatanya kalau dia sudah umur 1,5 tahun, 2 tahun, dia birahinya muncul ya jadi jinak semua kok. Ayam hutan juga sama. Kalau ayam hutan petasan gitu, maksudnya bukan yang tangkapan udah tua-tua gitu, asalkan dia nanti birahinya muncul dengan baik, itu saat yang tepat menjinakkan. Gitu. Ya kalau punya banyak waktu, dari kecil DOC dipegangi sih oke lah. Itu hanya bisa dilakukan oleh penghobi menurut saya yang pilihannya 1-2. Lah kalau teman-teman yang di penangkaran, ayamnya juga berpuluh-puluh mau dipegangin kapan waktu kita untuk yang lain mas. Nah nyatanya kita bisa singkat itu.
saya sendiri megang ayam hutan itu setelah dia 3 bulan lebih baru saya pegang. Yang jantan-jantan ini, oh ini jinak, saya pegang. Betina kok ini mau tak jadikan induk, itu biasanya tak sekat sendiri-sendiri. Karena ayam sendirian itu lebih mudah dijinakkan ketimbang yang berkoloni. Dia harus dipisahkan, masing-masing dipisahkan. Kemudian kita sering kontak lah gitu. Jadi prinsipnya salah satu yang mungkin rada beda dengan teman-teman, kami bisa mengeluarkan produk yang relatif lebih mudah dijinakkan. Lebih mudah dijinakkan. Saya sangat tertarik ini dengan konsepnya Mas Putut ini, setelah 3 bulan baru dipegang ini Mas. Rata-rata ini teman-teman ini dari mulai kecil ini Mas. Jadi dalam artian ini ilmu untuk ayam hutan hijau sendiri ini nggak ada yang paten ini Mas. Nggak ada, beda-beda semua gitu. Karena resikonya tinggi Mas. Oh, gitu. Kalau kita pegang dari DOC itu ya jelas jinak itu kalau punya banyak waktu ya. Tapi kontak dia dengan penyakit lebih tinggi. Karena manusia atau si peternak ini juga karir bagi penyakit gitu. Kalau kita sering pegang-pegang gitu, nyatanya kalau di kami 3 bulan saya baru pegang DOC dan bukan DOC ya, saya baru pegang anak-anak yang hutan. Dan nyatanya produk juga nantinya dan dia jinak juga. Saya pernah upload di media sosial saya itu kan jantan yang ini yang upload itu ya sandal dikawini gitu, kemudian botol aqua dikawin. Silahkan dicek di Facebook Eksotis itu, Eksotis Indonesia. Di Facebook itu saya ada ayam hutan ngawini sandal, ngawin apa, dan ayam hutan itu saya pastikan saya tidak pegang sejak kecil. Saya pegang, bahkan si yang saya upload itu kayaknya nggak 3 bulan deh, dia udah jengger-jengger baru saya pegang. Nyatanya setelah birahi, pertama saya ajari dia kawin nggak pakai ayam, pakai tangan. Biasanya kalau ngajari dodokan itu remaja-remaja tak ajari pakai tangan. Kalau sudah naik di tangan saya ajari dengan benda yang lain. Nanti terakhir baru ayam. Bahkan saya sering guyonan sama Mas Bolang itu yang ayam hutan di Karangpocong itu, yuk tak dodoknya karo entok gitu. Nyatanya yang naik juga Mas, karena konsep domestikasi itu kan membuang sifat asli gitu. Itu ternyata ya bisa jinak. Bahkan umbaran ini, saya ada umbaran sejak usia 0 ini baru tak tangkap kemarin. Dia itu diumbar, benar-benar diumbar dan tidak saya kandangi. Makanya saya umuri ayam kampung itu, dia udah mulai nakal ke ayam kampung, di luaran baru tak masukin kandang, bikin ori ini. Dia rada-rada pingin keluar terus itu. Nyatanya nggak dari kecil. Terus ini harapan Mas Putut sendiri ini dengan masih banyaknya pemburu liar ini ke depan gimana ini Mas? Nah, itu memang sebenarnya teman-teman organisasi nih dari organisasi ayam hutan itu harusnya mulai aktif komunikasi dengan teman-teman yang hobinya nembak Mas. Ini syaratnya bukan komunikasi, karena kalau komunikasi nanti kita punya jalan keluar, bukan sentimen yang keluar gitu. Bagaimana kita komunikasikan dengan teman-teman, jangan ditembak, itu milih lah gitu. Kalau bisa kita tidak mengeksploitasi induknya. Kalau terpaksa mengeksploitasi di hutan, saya kok lebih sepakat ambil telurnya saja Mas. Kalau telur itu kita bisa tetaskan dan nanti produknya juga mungkin jinaknya tinggi gitu. Tapi kalau kita tangkap ayam hutan, ya ini kepentingan ekonomi lagi-lagi ya. Itu ya keberhasilannya rendah, nilai ekonomisnya rendah, kerusakannya pasti gitu. Jadi ini harus ada komunikasi dari teman-teman penggiat ayam hutan dengan teman-teman yang hobinya nembak, bagaimana menghentikan kegiatan itu. Cari deh yang lain, babi hutan itu merusak gitu. Yang ditembak yang babi hutan aja gitu, ayam hutannya jangan. Kalau bisa dimanfaatkan telurnya saja, karena kalau telur kan mungkin sekali nih ditemukan petani di kebun dan sebagainya, ini ya nanti produknya tetap lancar di hutan gitu. Tapi kalau induknya yang ditembak jadi masalah gitu. Mungkin nanti ini ada teman-teman yang tertarik ini dengan produk hasil ternaknya Mas Putut ini, yang ready saat ini apa saja ini? Hari ini yang banyak ada bekisar, ayam hutan hijau ada beberapa saja, ayam Sumatera ada banyak, bekikuk ayam hutan merah Jawa juga ada. Komunikasi saja karena memang naik turun stoknya ya, hari ini kadang dibawa teman-teman, kemudian netes lagi gitu, di mesin tetas juga ada gitu. Gitu sih Mas. Jadi yang ready saat ini ayam hutan merah Jawa banyak ya. Ayam hutan merah Sumatera ini ya Mas. Iya, ayam hutan hijau masih di penetasan. Saya mengulang saja bagaimana semangat eksploitasi ini digeser menjadi konservasi. Kita harus mengkomunikasikan semua pihak. Bisa ayam hutan ini kita jaga populasinya di alam kalau bisa ya. Ini karena harus ada komunikasi, dan salah satu kunci sebenarnya menurut saya agar eksploitasi dihentikan ini justru penghobi Mas.
Dari penghobi sendiri. Penghobi punya strategi kita. Bagaimana kalau teman-teman di asosiasi itu menekan ke seluruh penghobi jangan membeli produk tangkapan. Kalau produk tangkapan nggak dibeli, nanti penangkap juga akhirnya nggak mau nangkap, nggak ada harganya kan gitu. Nah, maka asosiasi mungkin bisa menerbitkan kayak dulu itu cincin gitu. Kalau mau lomba harus ada cincinnya. Itu nanti keren itu kalau kayak gitu. Nanti eksploitasi itu bisa dihentikan pelan-pelan. Pelan-pelan sih konsepnya, pelan-pelan. Gitu. Ya, terima kasih. Itu tadi saya sampaikan sedikit pengalaman saya di kandang kami eksotis Indonesia. Jadi kami berusaha mengkonservasikan ayam hutan dari 3 ras yang ada. Semoga saja berhasil dan sedikit memberi manfaat tentang bagaimana kita menghentikan eksploitasi secara berlebihan. Kepada teman-teman penghobi ayam hutan, ayo kita semangat melestarikan ayam hutan hijau, karena ayam hutan hijau, ayam hutan merah Sumatera, dan ayam hutan merah Jawa, tentunya semua ayam hutan yang ada di Indonesia, agar nanti ke depan generasi penerus kita masih bisa menikmati, masih bisa melihat di kandang-kandang gitu. Syukur di hutan masih banyak gitu, walaupun konsepnya sulit gitu. Jadi ini harus disemangati sebagai semangat konservasi, hobi yang tidak sekedar merusak, namun bagaimana kita melestarikan ini gitu Mas. Dan juga ternyata kalau kita geluti penangkaran ayam hutan ini juga bisa menjadi ladang rezeki yang baik bagi kita, karena ada nilai ekonomis yang bisa diukur dan kita peroleh dari melestarikan ayam hutan ini. Jadi breeding ayam hutan ini juga menguntungkan ternyata, karena hari ini kalau di Indonesia ini mungkin salah satu ayam termahal secara umum itu ayam hutan. Satu ayam 1 juta 2 juta itu laku ya. Kalau ayam domestik itu kan cuma 70.000 gitu. Artinya walaupun tingkat kesulitannya tinggi, ya memang penghasilannya juga bisa tinggi gitu. Gitu Mas. Makasih.